Kita undang lagi Pak Anwar Hafid. Alhamdulillah Pak. Tidak, aduh ini gawat juga nih urusan. Corona Pak. Saya tanya Siap. pertama ya Pak, langsung aja ya Pak. Ya. Ya. Bagaimana Pak pandangan DPR RI melihat wabah yang semakin lama semakin tampak naik nih grafik dan makin mengerikan? Iya, jadi memang pertama virus ini adalah musuh kita semua. Karena ini sudah wabah dunia, termasuk juga di Indonesia saat ini. Jadi yang pertama, saya sebagai secara pribadi maupun dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR RI, yang pertama tentu mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah kita saat ini. Baik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun yang sudah dilakukan oleh gugus yang sudah dibentuk oleh Bapak Presiden. Namun dengan demikian kita tidak ingin tentu saling menyalahkan, tapi yang paling penting saat ini ke depan kita ibaratkan bahwa kita sedang melakukan sebuah perang total sebetulnya. Karena kalau kita sampai kalah dalam perang ini, maka ini akan banyak korban yang berjatuhan di negara kita ini. Karena beberapa, tentu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ini adalah salah satu negara yang masih sangat rawan. Beberapa jenis-jenis penyakit yang sangat rentan, seperti kita angka pengidap TBC yang masih sangat tinggi, diabetes, dan penyakit-penyakit tertentu. Dan ini sangat rawan, virus corona ini sangat rawan untuk menyerang daya tahan tubuh masyarakat kita yang cukup banyak menderita jenis-jenis penyakit tersebut. Nah, jadi berharap bahwa pemerintah dan seluruh masyarakat melakukan sebuah perang semesta seharusnya. Jadi yang pertama, langkah awal adalah bagaimana kita semua dulu bersatu. Anjuran untuk melakukan distancing sosial ini seharusnya kita patuhi bersama. Karena kalau kita tidak lakukan, saya khawatir keadaan terburuk di negeri ini akan terjadi. Oleh karena itu, itu saran saya yang pertama. Yang kedua, pemerintah tentu harus berusaha keras. Pertama, kalau kita sepakat untuk melakukan pembatasan sosial atau istilah sekarang di rumah saja, maka memang ada beberapa hal-hal yang harus kita hadapi. Yang pertama, bagaimana nasib mereka, warga masyarakat kita yang tergolong miskin ini, yang betul, Pak. harian, yang punya pekerjaan gaji harian, yang kalau mereka tidak bekerja dalam hari itu, mereka tidak bisa makan. Sebetulnya itu salah satu tantangan besar kita yang kalau kita melakukan pembatasan sosial khususnya untuk memutus daripada rantai penyebaran virus ini. Karena kalau kita tidak lakukan pasti akan banyak korban. Nah, oleh karena itu kalau saya pendapat yang pertama bahwa distancing sosial ini harus tuntas kita lakukan. Nah, bagaimana caranya melakukan itu? Kalau sekarang saya lihat orang yang berpendapatan ke atas sudah melakukan itu. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita yang hanya punya gaji harian, ke bawah, yang menengah ke bawah? Ya, oleh karena itu pemerintah perlu memikirkan ini ke depan. Mungkin kita melihat masa waktu sampai 14 hari dari waktu yang ditentukan. Kalau misalnya gejalanya itu bukan peningkatan yang signifikan, maka tentu pemerintah harus mengambil langkah-langkah. Ada jaminan jaring pengaman sosial, mungkin ada bantuan langsung tunai. Kalau kita sepakati melakukan pada masyarakat kita yang terutama yang punya gaji harian, yang bergaji harian seperti misalnya buruh-buruh kita, tukang parkir misalnya, kemudian saudara-saudara kita yang profesi ojek dan sebagainya. Saya kira itu yang buruh-buruh tani kita, kemudian tukang-tukang batu dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa yang perlu kita lakukan juga ke depan ini adalah bagaimana supaya ada setiap hari rakyat itu harus diberikan, disuguhkan sebuah
public report ya. Jadi harus ke masyarakat itu. Bagaimana supaya masyarakat juga tahu, karena ini lawan kita bersama, ini perang semesta yang sedang kita lakukan. Maka masyarakat harus tahu musuh kita ini sekarang kekuatannya sampai di mana. Nah, kalau misalnya cuma kesehatan yang paham atau orang-orang tertentu yang paham, maka rakyat ini tidak tahu lawannya siapa. Mereka disuruh tinggal di rumah tapi tidak tahu sebenarnya lawannya ini hari ini udah bergerak di mana. Maka harus ada public report yang dilakukan. Yang ketiga, dari sisi penganggaran. Sudah saatnya saya kira menjaga ketahanan ekonomi kita, maka APBN perubahan itu segera dilakukan. Saya melihat bahwa supaya termasuk daerah-daerah di APBD provinsi maupun kabupaten untuk segera misalnya sesuai dengan anjuran Bapak Presiden supaya anggaran-anggaran itu lebih banyak difokuskan kepada padat karya untuk memperkuat di masyarakat hari ini. Nah, kira-kira itu 3 hal penting yang saya lihat statement saya pada kesempatan ini memulai diskusi kita. Mudah-mudahan ini akan ada kesadaran bersama. Kalau dulu kita menghadapi perang yang nyata, tapi hari ini kita menghadapi perang yang tidak nyata. Dan ini hanya nggak kelihatan ini lawannya siapa ya Pak ya? Nggak ketahuan ini lawan kita ini luar biasa. Dia tiba-tiba tidak udah sampai di hidung aja gitu. Tapi sangat menakutkan kita semua. Nah, oleh karena itu perang semesta ini yang harus kita lakukan, kekuatan rakyat. Jadi kalau dari RT, RW, kemudian desa, kelurahan, kecamatan, semua bahu-membahu sekarang untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana supaya rantai penyebaran penyakit ini harus kita putus secepatnya. Dan ini hanya bisa dengan persatuan. Saya kira begitu, Dinda. Mantap. Pemikiran itu sebuah penyadaran biar kita tetap ikut menjaga jarak agar tidak menyebarkan virus. Bahkan bisa jadi virusnya itu bahkan di diri kita sendiri kan, Pak. Jadi karena penyebarannya lewat manusia toh. Dan bisa jadi manusia sendiri yang menyebarkan virus. Jadi kita harus jaga jarak. Jadi kita mau lanjut ke pertanyaan kedua nih, Pak Anwar. Siap. Ya. Kira-kira dengan kejadian seperti ini, apakah ada mungkin ke depan undang-undang atau peraturan yang dibuat DPR untuk menyiapkan kalau seandainya Indonesia itu kena wabah seperti sekarang lagi nih Pak? Nah, Anda tahu nanti ada virus lain gitu, kita kan nggak punya pusat ini macam-macam gitu Pak. Budgetnya juga ternyata kita harus alokasikan budget yang sudah ada harus digeser-geser. Itu ada nggak Pak arahnya ke sana sebagai di DPR misalnya? Iya, jadi sebetulnya kita sudah punya undang-undang itu. Undang-undang kesehatan kita kan salah satunya soal karantina kesehatan itu. Itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa dalam kondisi tertentu maka pemerintah menetapkan keadaan itu sehingga bahkan di dalam undang-undang itu ada sanksinya bagi orang yang tidak memenuhi, yang tidak mau taat kepada karantina kesehatan tersebut. Itu sudah diatur di dalam undang-undang kesehatan sebetulnya. Nah, tinggal sekarang ini ke depan sebetulnya sosialisasi dalam kondisi kan ini kita tidak pernah sangka selama ini, tidak ada yang pernah sangka bahwa akan ada wabah yang sangat menyakitkan, yang menakutkan tersebut. Dulu kita punya wabah, ada kolera, ada malaria dan sebagainya, tapi kan sifatnya tidak semasif penyebaran daripada corona ini. Nah, ini kira-kira yang sehingga saya kira ke depan yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana sebetulnya saya sering teriak-teriak di mana-mana di setiap rapat-rapat bahwa sudah waktunya kita bangsa ini harus konsisten. Bagaimana kita konsisten untuk memberikan anggaran yang cukup kepada bidang kesehatan tersebut. Kita punya anggaran, bayangkan sekarang kesehatan kita belum sampai pada katakanlah kalau pendidikan 20%. Mungkin kalau 20%. kesehatan 5%. Ya, hanya 5%. Coba bayangkan. Bagaimana mungkin misalnya kita bisa menyediakan rumah sakit yang ketika terjadi hal-hal seperti ini, mereka siap. Alat pelindung diri kita saya coba sampai hari ini. Ini yang jadi problem besar. Padahal kita ini, negara kita ini kurang apa? Misalnya
kita punya sebetulnya bahan-bahan alam kita yang bisa sebetulnya kita lakukan. Contoh misalnya sekarang, virus corona ini kan salah satu yang bisa juga kita lakukan adalah memperkuat imunitas diri kita. Betul. Nah, kita dulu orang-orang tua kita ini ada jamu dan sebagainya yang sebetulnya sangat perlu kalau itu kita budayakan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana menjaga imunitas diri kita. Itu salah satunya ke depan ini. Kemudian yang kedua, jadi sekali lagi keberpihakan kita kepada anggaran kesehatan itu memang ini harus kita sadar semua bahwa kesehatan kurang nih Pak duitnya nih Pak. Sangat kurang anggaran kesehatan itu sangat kurang. Kalau di negara lain lebih banyak ya Pak ya? Di negara lain lebih banyak dan di negara lain katakanlah di Malaysia. Di Malaysia itu bea masuk obat dan alat kesehatan itu kan 0%. Nah, kita di Indonesia ini tinggi sekali bea masuknya, makanya biaya kesehatan di Indonesia sangat tinggi. Oh, begitu. Oleh karena itu kita ke depan berharap bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu sudah saatnya kita ini ditegur sebetulnya bahwa hak dasar rakyat soal kesehatan itu harus menjadi perhatian kita. Betul, betul. Anggaran kita, coba APBN kita yang besar, kemudian juga APBD di daerah, coba kita periksa berapa besar anggaran kesehatan diberikan. Nah, sekarang coba terjadi wabah seperti ini, kita kalang kabut mau cubit sana cubit ini untuk mendapatkan anggaran. Saling salah-salahan. Saling salah-salahan. Saya waktu pertama kali bertemu dengan ketika dialog pertama dengan Pak Menteri Kesehatan, pertanyaan saya pertama itu, Pak Menteri, apa anggaran kesehatan ini cukup menurut Pak Menteri? Pak Menteri senyum-senyum aja sebetulnya. Beliau mau bilang tidak cukup, tapi kan namanya juga Menteri baru. Iya. Dibilang cukup, kurang banyak nanti dibilang mau dagang dia. Ya, itu kan seperti itu. Jadi ini sebetulnya yang perlu. Jadi anggaran kesehatan harus besar. Kemudian yang kedua, jadi kalau anggaran besar, kesehatan besar itu kita bisa menyekolahkan putra-putri bangsa ini yang lebih besar. Kalau saya berpikir Indonesia ini kalau mau benar siap. Satu desa, satu dokter. Oke. Oke, Pak. Siap. Ya. Siap. Oke. Saya pertanyaan ketiga nih, Pak. Halo, Pak Anwar. Oke, Pak? Halo, siap. Ya. Oke, mantap. Ya, sudah. Ya. Saya baca ini ada 6 rekomendasi Partai Demokrat menghadapi wabah COVID. Barusan saya juga lihat Instagram dari Pak AHY, Pak. Ya. Itu kan beliau ada 6 rekomendasi dari Partai Demokrat. Saya izin bacakan ya, Pak. Pertama tentang lockdown, yang kedua, ayo hentikan penghentian virus seperti kata Bapak tadi, yang ketiga, anggaran seperti yang Bapak bilang tadi juga, yang keempat tentang bantuan ekonomi untuk masyarakat yang terpuruk, yang kelima, kebijakan yang tepat untuk gejolak ekonomi, dan yang keenam kerjasama dengan negara lain. Nah, Pak, dari beberapa masukan dari DPR, dari Partai Demokrat, sejauh ini menurut Bapak pemerintah udah sampai di mana ya? Ya, jadi saat ini kita melihat bahwa memang pemerintah kalau di saat ini sih sudah melakukan langkah-langkah yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah kita. Namun memang virus ini bergerak begitu cepat. Nah, ini yang jadi kita kalah cepat sebetulnya, lebih cepat musuh daripada kita. Nah, oleh karena itu kalau bagi saya ya memang kita tidak karena tadi itu medianya virus ini di Indonesia sangat empuk. Yang pertama tadi keadaan masa kesehatan, derajat kesehatan kita yang memang belum bagus. Masih banyak pengidap penyakit paru-paru dan sebagainya. Ini sangat tinggi, prevalensi penyakit itu sangat tinggi di Indonesia. Nah, kemudian kita memang sangat tidak siap dengan menghadapi virus corona ini karena fasilitas dan sebagainya. Nah, saya kira ke depan secara perlahan-lahan saya melihat ada kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, seperti misalnya sekarang alat pelindung diri kita alhamdulillah baru-baru datang lagi kita cek tadi itu
ribuan sudah disalurkan langsung di beberapa rumah sakit, kemudian di daerah-daerah. Para gubernur, para bupati sudah melakukan. Tinggal yang sekarang ini kita menunggu bagaimana action kalau memang lockdown lokal ini kita lakukan, ini harus dibarengi dengan penganggaran yang cukup. Bahwa masyarakat kita yang berpenghasilan rendah, yang tidak punya penghasilan tetap itu harus diberikan jaring pengaman sosial oleh pemerintah. Karena kalau tidak, ini menimbulkan problem baru. Kita belum selesai menghadapi corona, pasti kita akan menghadapi problem sosial yang baru kalau ini tidak ditangani. PHK tuh Pak, mungkin di ketenaga kerjaan juga kena kali ya Pak? Iya, jadi sekarang ini kan tenaga kerja, beberapa perusahaan sudah melakukan pengurangan tenaga kerja, dan bahkan saya dengar cerita di beberapa tenaga kerja ya, mereka yang sudah punya kerja tapi dirumahkan, katakanlah mereka hanya bisa dapat... Iya, tidak dibayar, tapi bisa kasbon lah, katakanlah. Itu lumayan, katakanlah bisa kasbon. Tapi kalau misalnya orang yang katakanlah, misalnya yang harian, kalau dia tidak narik, misalnya narik becak dan sebagainya, kalau di daerah kami di sana, itu mereka mau dapat makan apa? Nah, gimana dengan BLT, Pak, misalnya? Iya, jadi ini BLT saya kira sangat perlu karena kalau kita mau biarkan ini masyarakat mau tahan dalam rumah, itu juga problem. Tapi kalau kita tidak biarkan juga di luar, itu juga problem, akan semakin menyuburkan penyebaran virus ini. Jadi saya kira intinya begini, sudahlah. Insya Allah mari kita kerahkan semua anggaran negara untuk perang melawan corona. Biarlah nanti kita bangun kembali dengan bersama-sama. Saya kira tidak ada satupun anak negeri ini yang akan menyalahkan pemerintahan kita kalau semua anggaran negara ini kita fokus untuk menyelesaikan persoalan, untuk memerangi virus yang sangat menakutkan ini. Dengan cara itu tadi, jadi di rumah saja harus dilakukan secara total. Kemudian masyarakat yang tidak mampu sama sekali itu harus diberi jaminan oleh pemerintah. Kan waktunya juga tidak lama, 14 hari. Saya kira tidak akan habis APBN kita ini. Ditundalah itu dulu pembangunan-pembangunan yang sifatnya mercusuar dan sebagainya. Kemudian kita bawa, karena ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali virus ini mematikan segalanya. Mematikan hubungan persaudaraan, mematikan juga keimanan. Sunyi dan sebagainya. Jadi saya kira semua akan mendukung pemerintah andaikan seluruh APBN ini kita habiskan untuk bagaimana memerangi virus itu supaya benar-benar tuntas di Indonesia ini. Tidak boleh lagi ada tersisa. Ini perang total. Siap. Kalau istilahnya Pak AHY itu, ini perang total, perang semesta melawan corona. Ya. Siap, mantap. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Teman-teman yang ikutin bisa bertanya lewat komen, nanti saya akan pilih 1, 2, atau 3 pertanyaan, kasih hashtag tanya Pak Anwar. Nah, ini Pak, saya ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Siap. Bagaimana Pak kondisi di Sulawesi Tengah, di dapilnya? Bapak kan juga sebagai calon gubernur, kami tahu gitu kan. Kira-kira di dapil udah pada teriak-teriak nggak Pak? Kesulitan pangan, kesulitan ekonomi, atau kesulitan-kesulitan yang lain gitu loh Pak? Iya, jadi secara umum sebetulnya alhamdulillah di Sulawesi Tengah sampai hari ini menurut pantauan sampai hari ini belum satu pun, saya lihat di data yang ada, Sulawesi Tengah itu belum ada satupun yang pasien dengan positif dengan penyakit virus corona, tapi orang dalam pemantauan ada, kemudian pasien dalam pengawasan juga ada, tapi orang yang positif belum ada sampai hari ini. Itu satu. Yang kedua tentu saya hakul yakin bahwa Sulawesi Tengah, Allah juga sayang Sulawesi Tengah karena baru saja diberi cobaan yang luar biasa, sehingga mungkin ini salah satu. Tapi saya memberi apresiasi kepada langkah Bapak Gubernur dan semua bupati, wali kota di Sulawesi Tengah yang walaupun belum ada tapi sudah begitu ketat. Malam ini Bupati Parigi Motong itu sudah mulai menahan semua kendaraan yang melintas jam 10 malam ke atas.
Kemudian saya lihat juga Bapak Kapolda langsung turun tangan membubarkan orang-orang yang masih berkumpul-kumpul. Kemudian pemerintah yang masih mengadakan rapat melibatkan banyak orang dibubarkan oleh pihak kepolisian. Saya kira ini yang perlu, seperti ini yang luar biasa perlu. Nah, yang ketiga memang tanpa corona pun Sulawesi Tengah itu hari ini dengan pasca bencana kemarin memang ekonomi kita lumpuh total. Jadi corona pun memang Sulawesi Tengah harus diperhatikan oleh pemerintah pusat supaya bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang akibat daripada bencana alam yang setahun yang lalu itu. Nah, sekarang ini tentu dengan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah hari ini pasti juga harus dipersiapkan seperti itu. Harus dipersiapkan baik-baik, jangan sampai nanti orang-orang yang susah itu bukan cuma terpapar pada virus corona, tapi akan terpapar persoalan kemiskinan. Saya kira berarti itu pasca corona terbitlah kemiskinan, gitu kemungkinan Pak. Ya, jadi saya kira begitu Adinda, yang perlu kita pikirkan ke depan ini bagaimana supaya insya Allah 14 hari yang sudah ditentukan itu jangan sampai nanti menimbulkan persoalan baru setelah corona ini selesai. Nah, oleh karena itu pemerintah harus sangat hati-hati, dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa memberi support kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Gubernur, dan kepada Bapak Bupati, udahlah jangan takut menggunakan anggaran negara ini untuk kita perang total. Karena kalau kita tidak perang total, saya kira kita tidak akan bisa mengusir musuh yang tidak kelihatan ini. Hanya dengan perang total bisa kita lakukan. Jadi melibatkan, sekali lagi, melibatkan tentara, melibatkan polisi, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bisa menyadarkan kita semua bahwa ini tidak boleh kita pandang remeh. Ya. Baik. Pembatasan sosial ini harus kita lakukan, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi tentu harus ada solusi bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya. Baik. Tadi ada pertanyaan Pak dari netizen Pak, dari yang komentar nih, dari yang nonton. Siap. Mereka bertanya, Pak Anwar, bagaimana kondisi stok pangan kita? Apakah cukup atau tidak? Sepengetahuannya Pak Anwar bagaimana? Katanya begitu Pak. Oh, jadi pertama, kalau saya merujuk pada keterangan Pak Menteri Pertanian bahwa stok pangan di Indonesia sampai dengan bulan puasa nanti ini masih aman, menurut keterangan Pak Menteri Pertanian beberapa waktu lalu saya lihat di televisi. Nah, kita juga saya kira khususnya kita di Sulawesi Tengah, saya melihat, saya kira Bapak Gubernur sudah mengantisipasi itu sampai apalagi menjelang bulan puasa ke depan. Karena Sulawesi Tengah itu adalah salah satu juga daerah lumbung pangan di Indonesia, penyangga lumbung pangan di Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini 14 hari sampai tanggal 29 nanti ini kita akan melihat. Nah, saya juga tadi menyampaikan Adinda bahwa kenapa perlu ada public report itu, karena ya, supaya kita tahu, juga, Pak. Ya, supaya tadi juga saya sampaikan waktu kita rapat virtual dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Menteri Kesehatan tadi sekitar jam 5 sore, itu juga yang saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Kepala. Dan supaya ini di report, disampaikanlah perkembangannya bahwa kira-kira penyakit ini sekarang sudah sampai di, kalau musuh itu, kalau Belanda itu sudah sampai di mana istilah orang tua dulu. Nah, ini musuh ini udah sampai di mana sekarang? Kalau misalnya udah di bagaimana perkembangannya, apakah lajunya dia jalan sekarang atau dia lari atau gimana? Ini supaya masyarakat jangan main-main. Karena sekarang masih banyak masyarakat juga yang menganggap enteng ini persoalan. Baik. Oke, Pak Anwar. Kita udah sekitar 1 jam ini, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ada juga yang mau bertanya nih Pak tadi. Siap. Pak Anwar, izin tanya. Apakah penanganan corona sudah terinformasikan secara masif dari pemerintah pusat ke Pemda, khususnya daerah-daerah terpinggir? Sempat dibahas nggak Pak terkait koordinasi dengan pusat dan Pemda? Hari ini sepertinya Pak Jokowi kasih statement itu ya?
Iya, jadi saya kira tadi juga kita sarankan supaya walaupun sekarang memang semua kepala daerah sudah melakukan upaya-upaya di daerahnya masing-masing. Tapi saya juga tadi bicara bahwa sebaiknya para kepala daerah juga tidak hanya melakukan rapat dan sebagainya, tapi yang terpenting itu bagaimana mengalokasikan APBD secara nyata untuk mengalokasikan persediaan dana itu. Katakanlah misalnya sudah banyak bupati juga, banyak gubernur yang sudah mengalokasikan. Kalau Pak Gubernur Sulawesi Tengah saya lihat sudah jelas. Tapi masih ada juga kepala-kepala daerah yang sampai hari ini masih berpikir, masih mikir-mikir untuk mengambil dana itu, APBD itu untuk bagaimana menyiapkan para medis kita, bagaimana supaya sosialisasi ini bisa berjalan masif di lapangan, bagaimana supaya ketersediaan alat pelindung diri minimal masker, hand sanitizer itu ada di mana-mana. Jadi tidak usah semua harus menunggu dari pusat. Ini saatnya nih, Pak Presiden sudah mengeluarkan instruksi, gunakan APBD itu. Nah, untuk bagaimana mengambil langkah-langkah. Kalau sudah Presiden sudah menginstruksikan seperti itu, ngapain takut-takut lagi di bawah? Takut lagi, emang butuh bupati kepala daerah yang berani-berani. Yang jangan sampai janganlah takut. Kalau untuk rakyat ngapain mau takut? Yang kita takut itu kalau uang itu dikorupsi. Nah itu yang kita yang takut, Pak. Nah, tapi kalau dana itu digunakan untuk masyarakat, bagaimana sosialisasi, bagaimana APBD itu kalau perlu segera dilakukan agenda perubahan, bicara dengan DPRD supaya proyek-proyek yang sifatnya mercusuar itu diganti dengan proyek yang padat karya. Biar masyarakat kita misalnya punya daya tahan ekonomi. Betul. Nah, ini kira-kira seperti itu. Oke, Pak Anwar, luar biasa jawaban-jawabannya. Dan masih ada ini Pak, pertanyaannya terkait yang tadi itu Pak. Gimana tuh Pak, kalau seandainya alokasi APBD, kita ingin memastikan tidak ada korupsi tindakannya dan khawatir ada tindakan koruptif di masa depan. Karena kan bakal banyak tuh Pak, biasanya kan banyak bupati masuk setelah selesai menjabat karena bantuan ketika menjabat gitu loh Pak. Kan kepala daerah punya kekhawatiran kayak gitu loh Pak, ya nggak sih Pak? Iya, jadi yang pertama itu nawaitu. Nawaitu kita ya, nawaitu kita bahwa demi kepentingan rakyat, saya kira kalau nawaitunya benar, insya Allah tidak akan ada masalah. Tapi kalau misalnya itu kita bahwa kita mengeluarkan anggaran udah mikir berapa bagian kita di situ, saya kira pasti akan bermasalah. Tapi kalau itu masker juga ngambil komisi Pak, gitu. Ya, masa untuk masker juga mau diuntungin di situ gimana gitu. Gimana? Nah, makanya KPK juga hadir sekarang itu mengawasi anggaran COVID-19 ini karena berangkat dari niat sebetulnya. Jadi tidak usah takut untuk berbuat berapapun biaya yang digunakan, tapi untuk bagaimana melindungi rakyat kita. Betul. Bayangkan kalau virus ini menyebar kemana-mana, ini akan terjadi kuburan massal ini luar biasa. Ini berbahaya. Malah saya tadi baca di salah satu ahli mengatakan bahwa kalau kita main-main dengan distancing sosial ini, maka kita akan saksikan kuburan massal besar-besaran. Ini sangat menakutkan. Di luar negeri saja tingkat derajat kesehatan masyarakat sudah bagus itu luar biasa juga. Luar biasa dampaknya, Pak. Di Itali misalnya gimana derajat kesehatan masyarakat Itali dibanding kita? Nah, dibanding Indonesia ini luar subur sekali nih corona di Indonesia. Sangat subur. Orangnya banyak, tidak pakai orangnya banyak, tangan. Ya. Disuruh wudhu kadang-kadang tidak dilakukan, sholat jarang. Nah. Kemudian yang terakhir saya sampaikan Dinda bahwa kita memang kalau hari ini dilarang, saya biasa bilang kalau dilarang kita hari ini masuk di masjid, sebenarnya itu teguran bagi kita karena selama ini memang masjid-masjid kita itu saya melihat ya kebanyakan contoh misalnya alas yang ada di masjid itu kalau petugasnya rajin mungkin sebulan sekali baru dibersihkan.
Betul, Jadi Pak. sebenarnya ini momen yang tepat sekali Allah memberikan teguran untuk masjid itu dibersihkan sih sebetulnya. Iya, Dan jangan memang sampai sejatinya seperti itu. karena virus baru kita bersih-bersih gitu ya, Pak. Ya, jangan sampai karena virus baru semua bersih-bersih. Ya Itu biasa di Allah. karpet-karpet di masjid itu kan coba berapa? Mungkin 1 tahun 1 kali baru dibersihkan. Betul, Nah, betul, betul. Betul. Oke, Pak Anwar, mungkin ada pesan-pesan untuk ya, kawan-kawan yang nonton nih, biar tidak panik, percayakan kepada DPR. Kami berharap Pak Anwar tetap kritis, Pak. Walaupun Bapak juga sedang berkampanye sebagai calon gubernur di Sulawesi Tengah, mudah-mudahan Bapak tetap menjaga kekritis. Ini Pak, harapan kami kepada DPR RI untuk terus, yang bisa marah-marahin pemerintah kan DPR RI, Pak, selain kami-kami di media sosial. siap. Ya, jadi alhamdulillah kalau sekarang sih saya sering bilang bahwa pemerintah jangan dimarah-marahin lagi sekarang ini. Kita harus support karena dalam kondisi seperti ini kita manusiawi juga pemerintah sekarang Iya sih. panik karena ini serangan luar biasa ini, tidak pernah terduga, tidak Iya, iya, iya. kelihatan, tapi ini sangat mencekam. Jadi siapapun dia pasti akan panik. Nah, itu yang Siap. pertama. Jadi yang kedua, mari kita semua jangan ikut-ikutan panik, tapi waspada harus sangat tinggi. Anjuran menjaga jarak, tinggal di rumah saja kalau tidak ada keperluan sangat penting. Kemudian yang ketiga, senantiasa membersihkan tangan, baik selesai memegang sesuatu benda. Kemudian biasa orang Islam itu wudhu jangan sampai putus. Wudhu dijaga gitu ya, Pak ya. Wudhu dijaga, jangan putus. Makanya ya jangan putus itu tidak boleh bersentuhan, apalagi yang bukan muhrim misalnya. Itu kan Oh iya, itu betul. ya ajarannya corona sebenarnya. Corona ini Iya, mengajarkan iya, kepada iya, iya, iya. kita ini kan biasa biar bukan murim cipika-cipiki juga kita. Iya, iya, Nah, iya, iya, nah iya. sekarang coba siapa berani cipika-cipiki, ayo yang mau berani silakan. Iya, iya, iya. Karena Nggak corona boleh ini tidak pandang pegang-pegang. dulu sekarang. Orang atas, orang bawah semua disikat. Nah, Sikat habis. Oke. jadi saya kira begini Adinda ya. Jadi itu Terima pesan kasih, saya. Pak Anwar. Banyak berdoa kepada Allah karena sesungguhnya Allah juga lah yang akan memberikan penyakit dan Allah juga yang akan memberikan obatnya. Saya kira itu keyakinan kita. Kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera untuk supaya segera meninggalkan Indonesia, meninggalkan dunia ini, sehingga insya Allah dunia terbebas dari wabah yang sangat menakutkan. Terima kasih Adinda yang luar biasa. Saya sangat terima kasih. Terima kasih, Pak Bangga Anwar sekali Hafid. malam ini saya bisa berdialog dengan seorang anak muda harapan bangsa. Ah, enggak Pak, saya cuman gini-gini aja Pak, tanya-tanya kepada teman-teman saya sudah jadi pejabat, bapak-bapak saya Tapi sudah jadi namanya di pejabat. mana-mana nih. Ini nama Valdo Maldini ini nggak main-main nih. Ya, jadi Luar makasih biasa. juga Pak udah berkenan untuk memberikan kami Siap. ilmu. Mudah-mudahan kami bisa silaturahmi langsung secara lanjut bersama Oke, teman-teman yang lain, Dinda. Pak. Ini banyak Siap. nih Pak anak-anak yang standby nonton karena ini udah hari ke-6 Pak. Konsisten kita bikin seperti ini. Mendukung Luar kampanye biasa. di rumah Siap. aja. Daripada Siap, kita siap, bikin siap. kelas begini Pak, ini yang nonton kemungkinan besar 3.000 gitu. Kalau ngumpulin Masya orang 3.000 Allah. sekarang susah Pak. Bisa corona Nggak 1.500-nya. boleh. Saya aja sekarang semua jadwal sosialisasi saya batalkan. Betul Pak. Jadi, Janganlah ya, Pak. Jangan iya. tahan-tahan diri Jangan dulu. karena kepentingan politik orang nanti semua berbahaya masyarakat kita. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Oke. Anwar Hafid. Mudah-mudahan Makasih sehat semua selalu. yang ikut gabung malam ini. Ya. Ya, silakan jangan lupa follow Pak Anwar Hafid @anwarhafid14. Ya, yang ingin Amin. bertanya Siap. silakan komentar di beliau dan pantau terus pergerakan beliau karena beliau insya Allah calon pemimpin Indonesia ini juga. Terima kasih Pak Anwar sekali lagi Amin. atas ketersediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Ya guys, itu Pak Anwar Hafid. Terima kasih sudah datang dan jangan lupa besok malam insya Allah Joshua Suherman. Joshua Suherman besok malam dan Kamis insya Allah ada yang super spesial dengan Pak Sandiaga Uno, Panji Pragiwaksono, Samara Amani, Rahayu Saraswati, Putri Komarudin, ada Mas Belva Devara sambil konfirmasi dan Valdo Maldini. Dan hari Jumat
insya Allah kita akan hadir di sini bareng Pak Fahri Hamzah tentang presidensialisme. Oke semua, terima kasih untuk teman-teman. Mudah-mudahan video ini insya Allah akan saya upload di YouTube setelah acara. Dan teman-teman jangan lupa setiap jam 8 malam insya Allah kita akan berusaha konsisten untuk bikin live agar kita sama-sama belajar dan mendukung kampanye di rumah aja. Untuk yang pengen donasi jangan lupa donasi di kitabisa.com, ada banyak list donasi yang bisa dilakukan dan jangan hanya sekedar marah-marah, donasi juga. Ya, Dian Sastro kapan bro? Belum bro. Ya, kita pastiin yang pasti-pasti dulu bro. Ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa besok Joshua Suherman insya Allah jam 8 malam. Kamis super spesial. Sekali lagi nih iklan. Sandiaga Uno, Panji Pragiwaksono, Samara Amani, Rahayu Saraswati, Putri Komarudin. Dalam konfirmasi ada Mas Belvadevara dan Valdo Maldini. Dan hari Jumat insya Allah Fahri Hamzah. Jam 8 malam, setiap malam, live Instagram Valdo Maldini. Yang keburu habis, nggak sempat nonton, jangan lupa dilihat di YouTube channel Valdo Maldini. Jangan lupa subscribe,